baru mau tidur, baru pulang kerja itu. Nah, jadi masih bebas. Iya, baru tadi kan pulang lagi sholat. Terus aku mau ikut doang sini. Ini siapa? Abang. Oh, ya. Iya, baru kenal. Gimana? Kenapa? Awalnya itu dipegang uang. Kan nggak tahu kalau dipegang mau makan. Bukan hanya dipegang, tapi disidak. Ditautkan, tahu kan? Disadap. Jadi kan sama mama Akar kan kerja, jadi harus tahu siapa-siapa aja, berteman sama siapa, terus bicaranya seperti apa, gitu kan? Karena ribet ya, maksudnya bukan ribet dalam arti sekarang ini kan zamannya parah ya. Tugas orang tua kan mantau, monitor. Apalagi zaman-zaman kalian ini serem gitu loh. Banyak pergaulan di luar sana yang bahasa-bahasanya kayak gitu. Itu kalian jujur bahasa-bahasa kayak gitu tahu dari mana sih? Dari anak gede. Anak gedenya siapa? Abang-abang. Contoh. Nama itu. Terus emang mereka bawa bawa pengaruh kayak gitu. Terus kalian tahu maknanya apa? Kayak ngocok, bokep gitu. Jujur nggak apa-apa. Aku juga udah, aku udah, adek, sini. Duduk. Kamu tahu artinya yang teman-teman kamu ngomongin? Dia ikutan nggak? Ikutan ngomong nggak? Iya. Sama sekali. Kalau nyatanya kamu tahu, Bunda tahu kamu ada omongan seperti itu, salah satunya yang ngikutin, tahu kan konsekuensinya apa? Apa? Ya apa? Keluar dari rumah. Gak usah jadi anak bunda sama papa. Paham nggak? Kalau kamu nggak tahu, tanya. Jangan cari tahu sendiri. Karena apa? Kalau kalian cari tahu sendiri, pengetahuan kalian kan terbatas ya. Mengeksplornya itu takutnya banyak terjadi sekarang ini pada praktek. Ya, contoh mana Dirga? Belum. Nah, mereka udah tahu Dirga pernah kayak gitu di sini. Itu kayak pas zaman-zaman mereka pakai itu, oh yang pakai itu dia pakai masker. Oh, dia pakai masker kayak gini-gini ya. Iya, iya, di kamar apa? Apa sih? Nah, itu yang Bunda Akar takutin banget ya Allah. Itu yang sampai gemeter gitu. Kenapa itu terjadi? Kan itu pengaruh otak kamu udah pada rusak. Apa ibaratnya udah terkontaminasi sama hal-hal buruk kayak gini loh. Apa yang kamu tonton pasti kamu ada rasa penasaran, jujur. Penasaran nggak? Rasanya kayak apa sih kayak gitu? Kayak megang-megang alat kelamin kalian, rasanya apa sih? Ya artinya dari kalian tuh ngomong apa? Coli, ngocok. Itu kan megang-megang alat kelamin. Itu bukan hal tabu. Kalian juga harus paham. Kalian harus tahu arti-arti itu. Nggak mau ngelak juga sih kalau masalah-masalah kayak gitu sebenarnya ya. Cuman orang tua tuh harus ngasih tahu kalau misalkan kalian ngelakuin semacam ngocok coli atau apa keluarlah cairan seperti itu udah banyak yang ngelakuin. Kalau sendiri apa efeknya? Spermanya rusak. Yang belum wayahnya keluar udah keluar dipaksa. Itu kan dipaksa, ya kan? Kalau fitrahnya cowok keluar sperma pada saat habis nikah, itulah yang terjadi apa? Anak ibaratnya kan gitu kan pelajaran yang udah kalian pelajarin belum? Maksudnya Allah tuh menciptakan sperma cowok, sperma cewek gitu ya akan terjadi pembuahan kan seperti itu kan pelajaran pelajaran edukasi seks ya. Kalian harus tahu, jangan semata-mata kalian nonton film porno, tiba-tiba kalian mau mencoba, tiba-tiba salah. Iya, kalau dipraktekin tanpa sepengetahuan kita, tahu-tahu apa merusak anak orang, merusak diri kalian, merusak masa depan kalian. Banyak yang dirugiin, belum lagi orang tua kalian gimana kayak kita gagal loh ngasih tahu anak-anak ini. Itu yang bikin ya Allah sampai nangis gitu ngeri. Kalau emang misalkan ya mendaftar
tahu dia kayak gitu, ngomong-ngomong kayak begitu, udah nggak ada ampun. Lu mau minta maaf ke gue juga bersujud minta maaf sampai nangis-nangis darah, nggak akan gue maafin. Keluar lu angkat baju, lu cari, lu hidup di luar. Kalau lu nggak mau diurusin, kasarnya gitu. Sampai ngomong dia kasar atau jorok, tahuan aja sampai di percakapan handphonenya dia ya terutama. Kan udah aku sadap ya, udah nggak ada ampun lagi. Nah makanya untuk kalian kan udah terjadi nih teman-teman kalian nih, si Dirga tadinya si Dirga mau aku panggil karena apa, dia sama si siapa, Aska. Kan Bunda Akbar kerja, kok dia bisa-bisanya praktekin itu dari mana, di kamar loh. Kamar kan ibaratnya sensitif, orang tua di situ ngapain gitu, terus ngapain praktekin kayak gitu. Kalau misalkan mamanya dikasih tahu, iya kalau nerimain, kalau enggak gimana. Terus orang tua kalian udah pada tahu kan, aku ngasih taunya ke Bu RT doang, maksudnya kita tukar diskusi bagaimana ini anak-anak kok kayak gini, jangan sampai kelewat batas. Ya katanya lingkungan luar, ya aku nggak tahu juga ya, mungkin salah satu kalian ada rasa penasaran, ini film ini gimana sih, film ini gimana sih, terus ngocok apa sih, bokep apa sih. Nggak apa-apa, tanya aja sama mama kalian masing-masing, daripada praktekin dengan cara yang salah. Ntar kalau kelainan seksual gimana? Kamu suka cowok sama cowok gara-gara mempraktekin, terus cowok sama cewek misalkan belum wayahnya dilakuin. Kan ngaji ya, kalau ngaji kan artinya paham ilmunya. Menyentuh cewek kan haram, bener nggak? Ngaji kan semuanya. Vino ngaji nggak? Vino nggak. Nah maksudnya fikih-fikih Islam itu kalian harus pelajarin gitu. Emang iya ada fasenya bandel, ya aku akuin juga ada, tapi jangan kelewat batas. Jaga kemaluan kalian, alat vital kalian jaga aja, jangan sampai, ya Allah menjalik ya, itu dari game banyak pengaruhnya, tiba-tiba muncul iklan kayak gitu, terus dari medsos apa TikTok kayak orang-orang pada buka aurat kayak gitu, jadi otaknya kayak traveling gitu loh, ngerti kan, mana-mana nih gue pengen nyoba ini kayak gini kayaknya enak deh, terus apalagi nggak ada orang tua gue gini-gini nggak ada yang ngawasin, apalagi abang-abangan yang di luar sana ngomongnya kayak gini, udah penasaran kan jadinya. Ih, jangan deh, jangan sampai ya Allah, makanya jangan diulangin lagi. Ini jujur kasus kedua bukan, pernah yang pertama di sidang juga tuh. Siapa yang udah pernah di sidang pernah denger deh memaafkan? Enggak, ada salah satu di antara kalian, ayo ngaku. Dino pernah. Dino nggak pernah sama sekali. Enggak, kalau Aska sih kalau Aska emang dari dulu tuh udah badai banget, dia masih kecil aja udah berani ngerokok. Iya, berani ngerokok, nonton itu lah. Terus main sama cewek di rumahnya sendirian. Main sama cewek siapa? Itu apa, siapa sih? Temen-temennya lah. Ya intinya ini katanya kasus kedua gitu, jangan sampai kita keulang lagi kasus ketiga. Alhamdulillah ya, udahlah cukup ini jadi pelajaran. Boleh ngobrol main tapi jangan lewat batas cara ngomongnya, apalagi sampai praktekin kayak gitu. Nah tiba-tiba buka celana terus main ini grepe-grepean, main pegang-pegangan, terus terjadi bagaimana. Ih, banget. Kan kalian mau meranjak dewasa ini, remaja, pra remaja, jadi pengen apa aja, pengen tahu. Kalau kalau mama Akar bilang sama dia si kakak si Ai itu sesuatu yang nggak tahu, tanya. Bunda nggak marah, daripada scroll nyari tahu sendiri, kamu menyimpulkan sendiri, mempraktekkan sendiri, fatal akibatnya. Tanya aja sama mama kalian juga nggak akan marah. Misalkan kayak gini, "Eh, mama, kok aku udah suka ya sama cewek gitu, itu gimana, boleh nggak, atau apa namanya, ya nggak apa-apa sharing aja kayak kamu sama temen kamu gitu, terus aku boleh nggak surat-suratan misalkan kayak gitu, cerita aja apa yang kamu rasa, emang itu fitrah kalau
untuk rasa suka itu fitrah. Tapi kalau untuk mengekspor kata-kata yang kotor itu aku nggak banget gitu, udah nggak ada ampun gitu. Misalkan juga kamu di luar sana eh ngedengar kata-kata kotor, tanya aja, ini apaan artinya bu, ini artinya apaan, ma, ini artinya apaan bunda. Terus nanti kan pasti ibu kamu ngasih tahu, ini artinya ini, begitu. Tapi pada ketakutan ya, pada takut sama mamanya kalau nanya-nanya kayak gitu. Iya. Nah, kadang kan diomelin aku. Malah kayak Tanya tahu dari mana? masih belum tahu dari mana. Nah itu dia, ada sih emang beberapa orang tua yang kayak gitu ya. Cuman menurut Bunda Akar tuh kalian harus tahu gitu. Karena masing-masing kan beda-beda ya orang tua ya, caranya. Kan nggak melulu kalian lurus saja, pasti ada beloknya kayak gini lah. Kalian udah belok nih, terus apa yang dilakuin? Harus dilurusin. Caranya gimana ke depannya? Sesuatu yang nggak tahu, tanya baik-baik ke mamanya. Nggak akan mungkin dia bilang aja ini artinya apaan mah gitu. Terus kamu tahu dari mana? Ya ada teman gitu. Apalah pokoknya apa ya sesuatu yang kamu rasain. Jangan suka apa sih ngejek-ngejek ke teman, ikut-ikutan teman, tapi kamu nggak tahu maknanya. Ya kan jadi kayak gini. Imbasnya kan kalian taunya apa sekarang bercanda. Ya kan aku nggak tahu kalian bercanda atau enggak di luar sana. Sampai Vino cosplay suara kayak begitu. Tahu dari mana Vino kayak gitu? Tarik pesan lagi, coba. Kan berarti kan kamu menghilangkan bukti kalau kayak gitu. Artinya ya kamu udah tahu salah. Ya harusnya introspeksi diri, jangan keulang lagi. Bapak kamu udah tahu. Iya, maksud aku gitu. Kalau misalkan apa? Ya, iya, aku tadinya mau ada dirganya sekalian. Coba kayak gitu. Nah itu aku tadi nggak semuanya ini, kalau semuanya kan enak kita makannya. Si Aska ada. Itu Dirga. Di sini Dir. Di grup itu ada si Aska. Tuh itu Dirga tuh, Mama Fer. Sini Dir. Duduk jengir lagi. Dirga tahu yang kasus kemarin yang di grup Lenger itu. Terus sadar kalau apa yang diomongin itu ngerti nggak paham apa yang diomongin. Apa? Ya istilah-istilah itu. Ngocok itu apa bahasanya? Tahu dah, bilang aja tahu, jangan bohong. Jangan bohong kamu. Ngocok itu apa? Bahasa ngocok itu apa menurut kamu? Ayo. Kamu capture nih, bahasa ngocok itu apa? Ada dari abang-abangan. Hah? Abang-abangan. Apa? Selain Rahmat siapa aja? Ahmad di hari ya. Nah, Ya kan? di Tahu artinya apa? Tadi kan udah mama Akar terangin. Nah kalau seandainya kayak gitu, itu kan kayak kalau dalam hal medis itu namanya masturbasi, edukasinya masturbasi, cara mengeluarkan cairan tapi dengan dipaksa. Itu efeknya nanti kalau kalian berbuat kayak gitu terus, itu Kalian pertama udah punya anak, spermanya itu rusak, satu. mau nggak ada keturunan. Kan Mau kalian nggak? akan dewasa terus. Kamu kayak begitu. Kalian nih, bukannya kamu, kalian semua. Iya, Mau apa enggak? itu pertama. Kedua, kelainan seksual. Kelainan seksual bisa jadi kamu apa? Homo, nauzubillah ya, LGBT yang dilakukan sama Allah. Terus kedua, Sama laki. sama laki. Itu dosa besar. Nah, karena apa? Circle kamu kan bocah-bocah nih. Nih, ini ada kaitannya ya. Dirga nanti aku mau ngomong sama kamu berdua ya. Jangan lupa. Nah, terus apalagi ketiga Bu, kalau misalkan dikeluar secara paksa, seumpama kalian udah rumah tangga nih, ini sekedar sharing aja ya, misalkan sudah berkeluarga, itu akan namanya ada istilah ejakulasi dini.
Karena apa? Efek dari kalian memaksa terus dia keluar. Itu nanti yang akan terjadi ke depannya. Malu nggak antara sama istri-istri kalian? Malu. Impact nanti berapa tahun ke depan kamu udah punya keturunan susah. Makanya jangan ngelakuin itu. Terus masalah nonton bokep. Tahu bokep apa? Jangan pura-pura. On. Ini tahu nih. Tahu. Sumpah nggak mau ya. Jangan bawa-bawa nama Jangan. Allah. Karena kalian udah tahu tapi takut diomelin, intinya gitu. Gak Udah usah takut, kalian anggap jujur aja kalian udah pada tahu. Nih Ini apa? orang tua cuman aku sama kakak yang tahu. Jangan sampai orang lain tahu. Kalau orang lain tahu, kalian yang malu sendiri, paham nggak? Makanya jangan berbahasa yang buruk. Apalagi kalau Bunda Dani tahu, bisa habis. Iya. Bunda tahu, Bunda Askar tahu gimana Bunda kamu. Iya Iya, kan benar. aku pas lagi yang kata pada voice note itu aku nggak ikut-ikutan sama sekali. Memang betul, nggak ikutan sama sekali. Artinya Tapi pasti kamu dengar. kamu dengar, Ya kan? yang kamu nggak tahu jadi tahu. Ibaratnya kita temenan sama tukang minyak apa tanah, bau minyak tanah. Kalau kalian temenan minyak wangi, Iya. wangi. Walaupun kamu nggak ikutan kena, pasti dia Biarpun salah satu di antara kalian yang salah, kalian semua salah. Iya. Paham nggak? Nah, tadi tuh yang kedua, poin kedua, nonton bokep. Siapa yang nonton bokepnya di VPN? Kok tahu-tahuan? Situs VPN. Nah, pokoknya adalah salah satu dari antara kalian yang paham itu. Jangan buka-buka situs itu lagi. Bahaya. Kamu ya, Pin? Mencuci otak. Intinya nyadar sendiri aja dah. Yakin? Udah kakak udah. Nah, kalau ketahuan ntar buktinya pasti tahu ada historinya. Akan ketahuan nanti. Ntar aku ajarin ntar gue. Telusurinnya. Dicek semua. Bukan satu-satu, ntar dicek Cek semua HP-nya. handphonenya nih. Mama Gira udah tahu belum masalah ini? Udah tahu. Terus apa? Lalu jangan sekali lagi gitu ya. Taunya dari dia ngecek handphone kamu. Sama. Mama Arsya? Ya, dia udah tahu. Mama tahu, benar. Ngecek handphone juga. Enggak. Tahu dari mana juga. Mamanya Dirga. Oh, Mama Dirga cerita berarti sama mamanya. Terus cara mamanya gimana? Ceritanya itu Bunda Akbar yang balas gitu. Terus kata dia, Siapa yang duluan apa sih ngomong kayak gitu. Terus kalian pasti main salah-salah. Ntar inilah dia duluan lah gitu. Intinya introspeksi diri ya. Jangan lagi nonton bokep. Benar dah. Apa? Jangan sekali-kali nonton tontonan orang tua. Kalian masih anak SMP, anak SD, belum waktunya. Ntar kalau kalian udah waktunya, nggak jadi masalah. Kita juga nggak bakalan ngomel kalau kalian udah waktunya. Tapi kalau kalian belum waktunya, itu nggak boleh. Itu ngeracunin otak kalian semua. Terutama kamu, Pin. Jangan sesekali kayak begitu. Kamu paling tua. Ajarin yang kecil lebih baik. Jangan ngomong bahasa jorok kayak begitu. Kalau ada yang ngomong bahasa jorok, nasehatin. Itu nggak baik. Bukan ikut-ikutan. Nih, dengan bahasa anjing, babi, kayak begitu itu nggak boleh ya. Jangan sampai ada kata-kata itu lagi. Itu mau di HP, mau di bercandaan di luar. Bete sering dengar itu bahasa begitu. Kalian baru anak SD. Apa sih bahasa gitu? Itu bahasa preman, nggak baik, tahu nggak? Pandangan orang itu nggak baik. Kalian kan tahu agama kan? Kalian tahu ngaji. Tahu kan sama kalian pada ngaji. Coba bahasa itu ditata. Jangan sampai berbahasa yang buruk-buruk kayak begitu. Apa kata orang, anak rumahan,
bahasanya begitu. Orang kampung, Iya, kayak orang kampung. bela sekolah, nggak begitu. Enggak. Di sini tahu kita ngadain MPA buat apa? Buat bahasa anak-anak biar pinter, bahasanya sopan ke orang tua. Jangan sampai kayak begitu. Jangan sampai ngelawan orang tua ngasih tahu ngelawan. Nggak boleh itu. Kalian kan udah pada ngaji, berbuat baik, yang baik. Kelakuan kalian tuh harus pada baik. Bercanda boleh, nggak jadi masalah. Tapi jangan sampai kelewatan bahasanya itu loh. Ya, jangan sampai kelewatan. Orang tua kalian juga akan kasih malu dengan perbuatan kalian dengan bahasa seperti itu. Kenapa Gira? Sama dia. Hmm? Yakin Amsa mama tahu. Benar. Ntar, ntar aku tanya mama kamu nih. Kamu juga ya, dan Gira itu Devja, Gira ya. Jangan kalian jangan enak-enak sekarang ini. Pasti Bu RT nanya sama mama kalian semua. Ditata satu-satu. Pada tahu apa enggak anaknya kelakuan kayak begini di HP? Takut ya? Takut enggak? Ya, pasti takut. Takut enggak kamu? Mau berbuat lagi? Janji? Sumpah demi apa? Rino? Iya apa? Awas tuh. Kalian boleh punya grup, tapi bahasa yang benar. Itu kan ada anak perempuan kan? Di situ ada anak perempuan, betul. Anak perempuan bagaimana bahasanya? Sama apa enggak? Itu anak perempuan udah baik-baik. Kalian anak laki-laki harus tahu malu, jangan kayak begitu. Bahasa itu harus dijaga. Kalau kalian sopan ke orang, orang pun pasti sopan ke kalian. Nggak bakalan diledek, nggak bakalan dihina. Tapi kalau kalian bahasanya seperti itu, bagaimana? Paham nggak sih? Jangan ketawa-ketawa, Gira. Paham nggak? Gira emang yang lucu ya? Bu RT ngomong emang lucu. Absar diem dari tadi. Harus dengerin. Kalau kalian emang gak nurut sekarang nih, berarti diem sama orang tua kalian ya. Tapi kalau ada kejadian seperti ini, ntar ada sanksinya kalian semua. Bila perlu masuk polisi juga nggak jadi masalah. Mau? Sanksinya di musola Al-Ghafar diumumin di toa. Iya. Gitu aja. Biar semua orang tahu. Biar semua tahu. Kalian semua ada buruk seperti itu. Biar pada malu semua. Ini kita tutup loh aibnya dari yang lain. Biar nggak ketahuan. Ini cukup ibu buat mama maafkan doang yang tahu ini ya. Jangan sampai orang lain tahu, menyebar ke semua orang dengan kelakuan kalian bahasa seperti itu ya. Jangan sampai orang lain ngecap kalian anak-anak jelek, bahasa buruk ya. Paham? Mana dilakuinnya di musola pula. Yang kemarin foto-fotonya kayaknya menodai sifat kesucian di musola gitu. Itu kalian yakin gak ngelakuin kan? Sumpah demi Allah. Terus pada ngurup-ngurupan begitu apa itu bagaimana? Lagi pada ngapain? Pada sarungan. Iya. Lagi pada megang HP. Dia lagi nonton TikTok. Pada fotoin. Iya, videoin. Tapi dengan bahasa begitu, kita sebagai orang tua itu tanda kutip. Paham? Kalian seolah-olah ngelakuin yang tidak senonoh, yang gak benar. Makanya besok lagi bahasa itu dijaga, jangan sampai kayak begitu ya.
Sekarang kalian kayak begini ngasih tahu orang tua kalian nggak apa-apa, malah itu lebih bagus. Kalian dikasih nasihat sama Bu RT sama Mama Akar, kalian ngomong sama mama kalian silakan, nggak jadi masalah Bu RT. Seandainya Bu RT dipanggil sama orang tua kalian itu lebih bagus. Bilang aja ke mama kalau kamu diomelin Bu RT, ya. Absyar, Dira, Dani, Dirga, ya. Bilang ke mama kalau Bu RT marah. Berarti jangan sampai sekali-kali lagi kayak begitu ya. Tadi udah ngejelasin semuanya. Nah, seperti itu. Terus misalkan ya namanya manusia lupa atau gimana, anak-anak pada ceplos-ceplos lagi. Apa resiko kalian yang mau ditanggung sebagai rasa tanggung jawab untuk kesalahan yang berulang lagi seumpama? Kalau Maunya ngulangin gimana? lagi ngomong kayak gitu, Masa iya minta maaf lagi, ngelakuin kesalahan lagi, minta maaf lagi, kan nggak mungkin dong. Setiap kesalahan masa diulang lagi kesalahan yang sama? Harus ada resiko yang ditanggung kalian. Apa kafaratnya kira-kira? Apa Bu, kira-kira misalkan buat punishment hukuman seumpama mereka kayak gitu lagi, kita itu mah urusan aku, maaf gak, tenang aja. aku serahin sama Bu RT ya, Seandainya hukuman. aku dengar salah satu di antara kalian ataupun siapapun itu anak-anak sini ngomong jorok apalagi berbuat, ini sanksi dari Bu RT ya, liatin aja ntar ada kena sanksinya. Walaupun itu harus sampai masuk kantor polisi, ayo biar kalian jerak, nggak sampai ngelakuin seperti itu. Kalian mau dengan kalian seperti itu kelakuan, kalian masuk polisi, kalian mau? Janji nggak ngelakuin seperti itu lagi, ya. Bahasa yang baik, jangan sampai kayak begitu. Udah? Apa masih kurang? Udah cukup. Cukup. Apa ada lagi? Kayak gini Bu, kan ini unek-unek mereka ya, aku memposisikan sebagai posisi mereka. Misalkan ada sesuatu hal tabu yang mereka mau tanya masing-masing orang tua. Kalau aku pribadi aku welcome ya, ada hal tabu gitu ya ditanya sama ayah aku pasti bakal kasih tahu. Cuman POV dari mereka, sudut pandang dari mereka tuh kalau dia nanya sesuatu ke ibunya masing-masing, pertama takut diomelin, belum cukup umur, bahasanya gitu, jawaban emak-emak yang lain. Terus jadilah mungkin ya aku mengambil kesimpulannya karena mereka takut nanya sesuatu yang mereka penasaran ini, jadilah dia berputar balik untuk mencari tahu sendiri. Jadi kejadiannya seperti itu. Makanya aku bilang ya nggak semua ibu-ibu juga welcome ya Iya. sama pertanyaan mereka. Makanya mereka di posisi mereka tuh bingung. Di satu sisi pengen tahu, di satu sisi takut diomelin sama emaknya. Nih, kalian kan ini bahasa dengar dari orang lain. Paham? Kalau kalian nggak tahu itu bahasa apa, tolong tanya orang tua. Kamu juga Pin, Jawab juga. tanya orang tua. Itu bahasa apa? Kayak begitu. Paham nggak? Itu benar apa enggak? Gitu. Kita tahu kalian masih remaja, tahap Pengen cari ingin tahu. mencari tahu. Oh iya, ini bahasa seperti ini itu apa? Orang begini tuh apa? Kita tahu. Tapi tolong kalau ada bahasa seperti itu dari luar,
apalagi yang udah dewasa. Kalian harus ngerti itu bahasa bener apa enggak sih. Tanya ke orang tua, itu bahasa bener apa enggak, itu bahasa apa artinya, begitu ya. Jangan sampai langsung diucapin sendiri dengan bahasa seperti itu. Di sekolahan pada kayak gitu nggak sih bahasanya? Benar. Paling kata-kata kasar aja ya, binatang-binatang ya. Kayak Iya, kalau binatang iya, kalau bahasa-bahasa yang jorok itu enggak. enggak. Kalau bahasa itu. Ya udah, ini jadiin pelajaran ya. Cuman aku baru ngeliat doang pas di grup ini doang bahasa seperti itu. Buat aja sampai ngenes ya Allah gitu. Aku sampai nangis loh pas ngeliat kayak semua kelakuan kalian itu. Sampai nangis, sampai gemeter gitu megang handphone. Kok rusak kali ya otak-otak anak-anak ini gitu. Dari mana ya? Kamu kan Pin sama Diga kan seumuran, sistemnya udah tua lah. Tolong kasih tahu yang lebih kecil, jangan ikut-ikutan, malah ikut-ikutan. Kamu biarpun kamu masih SD baru mau masuk Pino SMP juga umur kalian sama, seumuran. Jadi kalau ada bahasa dari luar itu disaring dulu ya, ditanya dulu orang tua ya, jangan langsung diucapkan. Oh iya, aku sekali mau nanya yang kemarin itu, yang pada pergi main PS, yang kemana? Suropati? Palem ya? Emang bener itu ada bapak-bapak yang ngasih uang kalian masing-masing? Iya. Itu kayak dia promoin tentang Tempat apa bagaimana? apa? Maksudnya ada Tiba masih. Iya, bukan Masih jendela, naik tiba-tiba mobil. langsung ngasih. Ada iming-iming? Enggak, langsung nih buat kalian. Gak tahu siapa yang ambil. Ambil ya? Terus dari dia. satu pintu, maksudnya ke Aska doang ngasihnya, terus kalau si Aska Buat bagi-bagi semua. kalian Iya. Ngasih berapa? orang goceng. Dia kayak promoin kan waktu itu ada pemilihan apa tuh? DPD. Iya. Dan dananya emang kata si Ai kayak KDM gitu. Kayak rapi gitu. Emang iya. Kayak apa? Kayak si KDM katanya. Jadi kayak ibaratnya mereka tuh kayak promo untuk pilih aku ya gitu. Tapi kan nggak anak-anak nggak ini ya. Nah, inilah ya maksudnya edukasi juga buat kalian masalah uang ya, dari orang asing atau iming-iming apa. Ikut yuk, kasih tahu Om dong tempat ini di mana, nanti aku kasih ini gitu kan. Aku kasih hadiah atau kasih uang berapa ratus ribu. Ikutlah kalian sama mereka. Tahu nggak resikonya apa? Diculik, diambil organnya, diperkosa. Tapi pulang. Uang nggak seberapa yang kalian terima, tapi nyawa terancam, masa depan kalian, ibu kalian pada nyariin. Paham nggak? Iya, kalau lagi ketemu orang baik kemarin, syukur alhamdulillah. Nanti keesokannya kalian udah keenakan, oh iya kemarin juga ada yang ngasih gua nih, orang goceng gua ambil lagi dah. Tiba-tiba nih orang jahat nih niatnya. Ngasih, dek sini dah. Tahu lokasi ini nggak? Tahu, anterin om yuk gitu, masuk mobil. Enak banget itu. Banyak pancingan-pancingan buat anak-anak seperti kalian ini. Makanya jangan keluar dari perum deh, kalau bisa main jangan jauh-jauh. Banyak orang-orang jahat di sini. Sampai mama Afkar nyari-nyariin sih. Dia kan nggak pernah keluar perum sampai lama. Karena apa? Pertama dia mah asma, nggak boleh capek. Kalau dia mendadak asma, kalian gimana cara menanganinya? Tadi mati mendadak gara-gara kagak bisa napas, nggak ada oksigen. Ayo gimana? Ya kan? Itulah dia paniknya aku tuh saat itu, dia emang nggak pernah jauh-jauh main. Nah ditambah lagi dia cerita ada yang ngasih uang, aduh makin overthinking dah maknya. Gimana yang lainnya kok mau terima? Ya alhamdulillah lagi ketemu baik, orang baik kemarin. Ya itu tuh wanti-wanti tuh catatan. Misalkan kalian main PS Jangan lagi, sampai ngenikmat uang jangan dari deh. orang. Maaf ya Pak, saya nggak tahu. Udah gitu aja langsung pergi. Udah gitu aja dah. Lebih amannya jaga diri kalian.
orang tua di rumah mah susah sumbel nyari uang buat biayain kalian. Ya kasihan ya sama orang tua pada. Ngantuk jam segini. Iya, dia mah. Intinya kasihan dah sama orang tua, bagaimana ntar. Itu intinya kamu tuh haknya sekolah, kewajibannya sekolah, haknya juga kita penuhin. Jaga diri, jaga nama Belajar baik yang orang benar. tua, Itu belajar. doang. Itu aja sih. Ya, kita ngomong ngoceh-ngoceh gini juga iya aja kali ya Bu ya. Yang namanya bocah entar kayak gitu lagi. Ngerinya begitu kalau saya mah. Pokoknya ntar kalau aku tahu sekali lagi kayak begini ngomong nggak jelas, ngomong jorok, pasti kena sanksi. Mm-mm. Terus kalau nginep-nginep gitu di salah satu rumah kalian itu ngegame atau ngobrolin hal-hal jorok? Jujur aja. Kadang masuk tidur. Iya masuk tidur. Nggak bahas-bahas kayak gitu. Paling bahas-bahas doang. Hmm. Tapi itu pas lagi nginep di rumah di rumah cuma anak tapi setan ya mengenai dia. Karena ada mamanya kan. Namanya. Terus nginep di rumah Abi pernah? Bisa. Pak Dario. Oh enggak. Karena kan nggak ada orang tuanya ya, ngeri gitu maksudnya. Nggak ada Kan pantauan. rumah girang ya. Rumah girang. Ya udah gitu aja. Kalau kelakuannya keulang lagi nanti Bu RT punya sanksi yang berat buat kalian. Intinya gitu, inget ya, jaga mulut, jaga diri. Ibu nggak bakalan pilih kasih anak sendiri pun sama Pin. Ya dengerin. Nggak bakalan pilih kasih anak orang, anak sendiri, nggak bakalan pilih kasih. Kalau anak itu salah pasti kena sanksi. Biarpun kalian anak orang, WT tetap aja sama kayak anak sendiri, ya. Nggak dibeda-bedain. Kalau kelakuan kalian baik itu malah senang. Tapi kalau kelakuan kalian kayak begitu lagi, itu mencoreng nama perumahan. Ini belum keluar, masih di dalam grup kalian. Kita udah tahu. Gimana kalau keluar? Kebablasan di luar ngomong kayak begitu. Apa kata orang? Anak siapa itu? Kan orang tuanya yang ke bawah-bawah jelek. Hah? Malu nggak orang tua kalian? Iya, ngerti nggak? Iya tuh ngerti nggak? Apa? Apa berarti ngomong? Hmm? Iya itu apa? Hmm? Apa? Berarti ngomong apa? Jangan kayak gitu lagi nanti bikin malu. Orang Orang tua, apa? bukan orang. Orang nggak bakalan malu, tapi orang tua kalian yang malu. Kalian ibu RT ngomong tapi iya tapi nggak mudeng apa yang diomongin. Tahu gak kalian ngomong ibu RT ngomong apa? Hmm? Paham nggak? Apa? Hmm? Jangan sampai terulang lagi. Ulangi lagi. Apa? Jadi ulangi lagi apa? Ngomong jorok, ngomong. Benar ya? Ya udah sekarang untuk pelajaran kalian segitu. Jangan sampai diulangi bahasa yang jelek-jelek. Kalau dengan bahasa kalian yang jelek-jelek itu orang tua pasti tanda kutip itu ngelakuin apa enggak gitu kan. Makanya kayak semalam Pino, aku omelin apa? Takutnya ngelakuin kayak begitu. Kalau sampai ngelakuin kayak begitu, ini bapaknya pasti udah turun tangan. Nggak bakalan ampun. Biarpun kalian juga yang lain. Terutama Absyar nih bahasanya. Ya.
Apa? Bahasanya tolong dijaga ya. Bapak kamu kan sistemnya pengurus musola kemarin ya. Tak ngerti agama lah ya. Kamu kan suka dikasih pelajaran ngaji sama bapak kan? Nama siapa sih nama bapak apa? Abah, sama abah kan? Suka dikasih arahan ngaji kan? Kamu tahu ngaji untuk apa? Hmm? Biar kamu perilaku baik. Itu contohnya satu. Yang kedua, untuk membenarkan bacaan kamu di dalam pengajian, dalam ngaji itu. Makanya, kenapa ada pengajian? Biar kelakuan kalian pada baik-baik. Jangan sampai ngomong yang sembarangan kayak begitu. Orang tanda kutip. Mama Akbar sampai nangis kemarin. Kalian tahu. Anaknya dibawa bahasa dengan seperti itu. Orang tua kalian coba kalau tahu seperti itu. Apa enggak nangis juga? Bunda tahu, yakin. Bunda tahu. Oh, kan tadi bilang Bunda tahu. Kamu Yang tahu si Dira, Aksa, Dirga. benar, Mama tahu. Yakin. Ngomelin apa enggak? Dira? Bohong. Tuh kan? Belum tahu mana. Mama tahu apa enggak? Hah? Aksar, bohong enggak tadi kamu beneran udah tahu? Umi tahu enggak? Benar. Besok buat tanya ya, Umi ya. Yakin? Apa kata Umi? Emang aku nggak pernah WA mama kamu. Wajah baru tahu Aksar baru hari ini. Enggak. Enggak. Emang aku ada WA ke mama Dirga? Aku cuma WA WRT Aku doang. cuma berdua doang yang tahu loh. Nggak ada yang tahu. Orang tua kalian nggak ada yang tahu. Ini palingan Maya Dirga ngecek juga kali HP-nya. Tiba-tiba mama aku bilang, siapa yang ngomong jorok gitu. Nah, Tapi kan kadang dia kan suka dicek. Iya. kamu yang cerita sendiri, apa mama yang ngecek handphone kamu? Mama nggak tahu tiba-tiba ngomong, terus siapa yang ngomong jorok? Terus makamu ini bilang Nggak bisa kan ngomong. Aku nggak ngomong ya. Belum ada Aku yang juga nggak ngomong, cuma ngomong ke Pino doang semalam. Nata Pino doang. Kirain aku kamu cerita dulu sama mama kamu. ceritanya yang di Palem aku cerita. Cerita. Cerita yang dikasih duit. Bukan ngomong jorok kan? Mau dikasih duit. Saya jangan. Nah, Umi kamu tahu dari siapa? Tadi katanya dari mama apa? Ngomong apa? Ngomong apa? Umi. Ngecek HP kamu nggak? Tadi katanya mau taunya dari mama Alkar. Gimana sih? Ah? Yang mana nih yang benar? Yakin? Ntar tiba-tiba gue RT nanya, baru tahu shock dia. Gimana? Iya. Ayo. Kamu gak boleh bohong loh. Hah? Berarti dengan ngomong Dirga. Apa gue RT ngomong? Enggak. Nggak maksudnya. Apa nanti setelah ini mau ngomong sama Minya kan? Harus. Kira gimana? Mau diaduin nggak ke mamanya? Bapaknya ada. Ya bapaknya ada jalan. Kalau saya masih baik. Yakin? Mau dibilangin ke mama nggak? Tapi janji ya. Benar.
Jangan sampai kayak begitu lagi. Apalagi berbuat, ya. Absar mau ditanya ke mama? Mau? Dirga mau ditanya ke mama? Yakin? Jadi Ya udah kan nggak apa-apa ya. Hmm? Mau ditanya ke bunda? Ya. Kalian harus siap ya. Ya udah. Sholat isya dulu sono. Terus belajar. Besok ulangan. libur. Kok bisa? Kok libur? Oh kamu kelas udah 6. lulus. Iya. Ini kalian berempat berlima nih. Besok ulangan. Kamu ulangan belum? Aku tanggal 8. Tanggal 8. Kamu? Kamu udah ulangan? Kan sekelas sama apa? Sekelas. Ya udah kamu pengen belajar pulang. Biar dari sini kita dulu ya. Kamu urusan sama mama Afkan. Udah yang lain pulang. Jangan main malam-malam. Belajar. Waktunya sekolah besok. Ngerti ya? Iya ibu. Dirga memaafkan menanya. Waktu memaafkan kerja, ini kan kata akar ya. Tapi nggak apa-apa. Memaafkan nggak bakalan marah. Yang penting kamu jujur. Janji memaafkan nggak marah. Tapi maunya memaafkan kamu jujur. Janji ya, jujur ya. Jangan bohong. Kalau kamu bohong, memaafkan bakal marah. Paham ya? Pernah nggak ngelakuin di kamar memaafkan sama siapa deh? Sama Aska. Pernah. Ya, yang apa? Yang pas FF. Ya. Kenapa Dirga ngelakuin itu? Karena diajak Aska ya? Iya, diajak Aska. Diajak Aska Ayo sayang, ini Gitu ya, sama Aska. Bercanda-bercanda. Itu pas Aska. Kita kan lagi main FF ya, terus tiba-tiba Aska ngajakin. Ngajakinnya gimana? Kenapa? Kayak gitu, Iya. ayo sayang. Iya. Kan Aska lagi main kayak gini ya, lagi main FF. Ayo sayang, ayo sayang. Iya, dia ke aku. Iya. Sama Gira Ke ya? kasur. Iya. Nanti Ke kasur aku. Iya. Terus sama si Giram juga dia ada. tahu, ayo. Sama Gira. Iya kayaknya. Iya, meeting-meetingnya sama Gira. Main tini-tininya dalam arti yang kamu lihat di film porno atau memang bercanda? Canda. Bercanda. Iya. Tapi sekalian praktek kayak gitu. Iya. Kamu tahu nggak, kamar itu kan ibaratnya kamar siapapun ya, teman-teman kalian itu nggak boleh dimasukin. Adek nggak boleh, kalau bunda lagi kerja, siapapun teman-teman kamu nggak boleh dimasukin sama siapapun ya. Di luar aja, mau teman sekolah, mau teman rumah, mau teman apapun, itu pantang dimasukin orang lain. Ya, Dirga juga nggak boleh nanti masuk, untuk nextnya nggak boleh masuk ke kamar-kamar orang tua di teman-teman kamu yang lain. Nah, oke. Nah, kamu udah jujur. Sebenarnya Bunda Akbar marah. Sebenarnya ya di awal. Karena kok songong ya. Kayak gitu. Takutnya kalian mempraktekkan hal-hal yang kalian tonton. Ya kan yang tadi Bunda Akbar bilang itu bahaya. Kalian misalkan ya nauzubillah min dzalik, terbawa suasana, buka celana, apa yang terjadi? Banyak kejadian. Kamu tahu sodomi apa? Nggak tahu sodomi apa? Kamu tahu? Misalkan anak cowok sama anak cowok masukin di pantat, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu dilaknat sama Allah. Itu kaum Lut. Paham nggak? Jangan pernah melakukan hal yang dilarang sama Allah. Seumpama kalian otaknya konslet gara-gara film jorok,
tiba-tiba kamu berteman sama si Aska ini, anggaplah kita bilang itu toksik, anak satu toksik, ikut-ikutan, ayo sayang buka celananya sayang, dibuka kalian. Karena apa? Nggak ada orang tua di sini. Kamu praktek, rusak udah itu masa depan kamu. Gak ada lagi harapan kamu sukses. Jaga semuanya, jaga depan belakang, jaga. Paham nggak? Jangan kayak gitu lagi ya. Sedih, Bunda deh sedih banget ngedenger kayak begini. Kalau emang nyatanya menurut kalian Aska kayak begitu, udah jangan ditemenin, hindarin. Ya, janji ya Dirga, jangan kayak gitu lagi di rumah siapapun. Coba kalau misalkan tadinya mama kan mau ngasih tahu mama kamu, kalau kayak begitu kan mama kamu marah gitu gimana? Nggak diterima, nggak terima aduan seperti ini. Bisa jadi kamu nggak akan jujur, ya kan? Kalau Bunda akan manggil mama kamu, mau Bunda akan ngasih tahu nggak ke mama kamu? Jangan diulangin lagi ya, bahaya. Karena praktek-praktek seperti itu nanti akan lost kontrol, atau lost kontrol, kehilangan arah. Bunda Akar tahu kalian berdua tahu arti yang kalian ucapin. Gak mungkin gak tahu. Kalian ngucapin berarti kan kalian paham. Kalian foto-foto kalian paham. Gak mungkin. Makanya iya, tahu aja udah. Jujur aja kalau ditanya emang kalian tahu maknanya itu apa? Iya tahu. Terus efeknya tahu nggak? Ya nggak tahu efeknya. Makanya dikasih tahu. Kalau misalkan kayak gitu nantinya kamu nggak terarah sama orang orang tua nggak ada, kan ada ibaratnya kamu punya mama di rumah, dia nggak ada bundanya tapi bundanya kerja, papanya kerja sendiri, di rumah akar aja di rumah akar. Pokoknya kalau sampai ketahuan kayak begitu ya nggak akan ampun lagi. Sekali masih dimaafin, tapi kalau yang kedua kali sampai ketahuan entah siapapun itu, ayo dengerin, Iya. selain Dirga atau siapapun, sampai ketahuan lagi masuk kamar berbuat yang seperti itu lagi, Bunda akan ngomong sama orang tuanya masing-masing. Bunda akan umumin di musola. Bunda akan bikin malu anak itu. Kamu tahu kan Bunda gimana orangnya? Kalau Bunda udah bilang begitu, udah Bunda lakuin. Misalkan kamu ngomong jorok, kamu melakukan hal yang jorok, udah Bunda usir. Gak ada ampun. Anak Bunda masih ada di pondok yang terdidik, yang kelakuannya baik. Kalau kamu terkontaminasi sama hal-hal buruk, keluar, putus, udah nggak usah. Bunda nggak mau punya anak kayak kamu. Paham nggak? Ai? Ngelakuin ngocok-ngocok kayak gitu, takut loh. Apa resiko orang yang dipaksa buat keluar cairannya? Ai apa? Nanti pas nikah nggak bisa buat pertolongan. Buat apa? Nah, kedua, Alat vitalnya rusak, lecet. Terus kalau misalkan rusak, otomatis tindakannya mau disunat lagi. Emang mau pada disunat lagi 2 kali? Habis kan? Itu masa depan kalian. Ntar pipis bagaimana? Kita kan diciptain sama Allah. Buat apa? Coba fungsi alat kelamin buat apa? buat mengeluarkan kotoran dari keturunan. Urin, mengeluarkan urin. Terus kedua, alat reproduksi. Alat reproduksi apa? Nanti ketika udah gede, setelah nikah. Alat reproduksi untuk mendapatkan keturunan. Tapi tidak digunakan dengan hal yang buruk. Kalau kamu, itu kan istilahnya apa? Istilahnya apa tadi Bunda ngomong? Masturbasi. Itu namanya masturbasi ya. Bahasa kedokterannya, ingat. Bukan ngocok, bukan nyoli, bukan coli. Itu bahasa-bahasa kalian aja itu. Anak-anak kampung.
yang nggak ada didikan, jangan diikutin. Kalau bahasa kedokterannya itu namanya masturbasi, boleh tanya kalian sama dokter manapun, resiko masturbasi apa buat anak kecil? Fatal akibatnya, kelainan seksual, rusak sperma, rusak alat kelamin, rusak masa depan. Nauzubillah min dzalik. Kalian bersyukur bisa ketemu sama kesalahan, dan kalian harus belajar dari kesalahan itu. Paham? Harus ketemu kesalahan, harus ketemu beloknya, biar kalian lurus lagi. Itulah manfaat orang tua. Misalkan Dirga mau nanya sesuatu sama mama tapi takut diomelin, tanya aja sama mama Akar. Gak apa-apa, teman-teman Ai, udah tanya aja sama bunda aku. Ntar bunda akan ngasih tahu bagaimana penjelasan ilmiahnya, bagaimana kamu harus tahu dengan bahasa medisnya, dengan bahasa formalnya, bukan bahasa kampung yang kalian tiba-tiba mempraktekkan, tiba-tiba ngoceh, ngalor ngidul nggak jelas. Jadi kita sebagai orang tua kayak sakit hati gitu dengernya. Ya Allah, gitu kan. Kalau seorang bunda, seorang ibu yang udah keluar air mata, jaminan anak itu surga nggak ada, neraka. Mau? Nah, apalagi Dirga udah gede. Ntar didik Marcel adiknya. Teman-teman Dirga masih pada kecil, didik teman-temannya. Jangan kayak gitu lu. Ntar saling ngingetin ya. Misalkan kalian berteman lagi nggak apa-apa, bercanda lagi nggak apa-apa. Tapi ketika salah satu di antara kalian ini, semua yang tadi ada di sini kasus, ada salah satu nyeletuk, entah ngomong apa itu, bokep lah, apalah, jorok lah, segala macam. Salah satu kalian ingetin, lu jangan ngomong kayak gitu lagi. Ntar kalau gue ente denger, sama mama akar denger, mau dikasih sanksi yang berat. Iya, lu jangan ngomong-ngomong lo ya, gini. Nah, pasti kan bunda tahu kalian tuh ruang lingkupnya jangan ngomong-ngomong ya, gini. Tapi apa? Ada CCTV Allah, ya kan? CCTV Allah ada di mana-mana. Kalian bohong, ada waktunya orang tua tahu. Nih buktinya, kalian ngomong-ngomong kotor. Kan tadinya ini WA-nya dia disadap sama bunda, nggak ketahuan selama ini. Tiba-tiba ketahuan. Itu jalannya apa? CCTV Allah bekerja. Paham nggak alurnya? Kayak gitu. Ntar kalau misalkan kalian nggak ada, bunda nggak tahu kalian ada seperti itu. Terus ntar, nauzubillah. Yang terus dalam arti, praktek yuk. Kamu sudah mendekati praktek. Juga. Artinya kamu udah paham masalahnya begitu. Ntar si Aska bunda tanya lagi, bunda panggil ke sini. Nih anak-anak di sini tuh sebenarnya kalian baik-baik, pinter-pinter, soleh-soleh, tapi tolong jaga dirinya, jaga tangannya, jaga mulutnya, jaga alat kelaminnya. Kalau untuk cowok depan belakang, untuk anak cewek dada, bawah sama belakang, semua harus dijaga. Nih satu lagi, Ai dengar juga. Nanti jangan pernah ngelecehin anak cewek ya. Jangan pernah menyentuh apapun di anak cewek. Ngegodain jangan. Ngelecehin apalagi. Cara ngelecehinnya gimana coba? Tahu nggak kamu ngelecehinnya? Dipegang. Dipegang-pegang. Nggak boleh. Fatal ya. Itu nggak boleh. Walaupun cuman pantatnya ditoel. Itu pelecehan. Ya. Apalagi dadanya dipegang. Karena kalian pengen tahu gimana sih rasanya dipegang. Gimana sih rasanya punya anak cewek. Karena apa? Bermunculan dari otaknya, pengen tahu. Kayak gitu. Kalau kamu pengen tahu hal seperti itu, bilang sama mama kamu, Mai, anak cewek yang aku suka, boleh nggak dipegang? Nah, tanya seperti itu. Boleh. Kalau kayak gitu belum waktunya. Memang betul, arahannya memang belum waktunya. Itu namanya masuknya ke pelecehan. Kalau orang tua ceweknya tahu, pasti bakalan marah. Itu masuknya apa? Hukum pidana. Kalian bisa dipenjara. Karena perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan itu ada pasalnya. Walaupun kalian masih di bawah umur, kalian bisa langsung terjerat pasal itu.
Itu fatal banget. Nih, wanti-wanti banget, jangan sampai ngelecehin cewek. Nanti dirga di luar sana udah SMP, cewek-cewek pada kecentilan apalah inilah itulah. Misalkan kalian pacaran, kalau bisa mah jangan pada pacaran, suka-sukaan aja. Gue suka sama lu, itu normal, fitrah. Daripada lu suka sama anak cowok, bahaya. Misalkan suka sama anak cewek, mah aku suka sama dia, ya udah, apa-apa. Tapi jangan pernah jalan berdua, jangan pernah pacaran di pojokan, di tempat gelap. Itu apa? Ketiganya setan. Otak kamu jadi langsung, wah praktek ini ya, praktek itu ya, merusak semua masa depan. Mau kamu sekolahnya sampai SMP doang? Alhamdulillah. Jangan sampai fokus belajar, fokus sukses. Mama sama bapak udah pada capek nyari uang yang halal buat kalian biar pada bener, biar pada sukses, biar pada soleh, biar nanti kita ketemu lagi di surga, biar pada ngumpul lagi di surga. Hidup buat apaan sih? Bercanda boleh, hahaha boleh. Ini dia lagi bunda kurung aja nih, lagi bunda skorsin, lagi bunda hukum untuk jauhin teman-teman yang toksik sampai mereka paham, ngerti, harus introspeksi kesalahan mereka masing-masing. Kan selebihnya apa kalian main lagi? Tapi tolong ya, tolong banget jaga mulutnya ya. Mulut, perilaku, etika, sama akhlak. Percuma kalian pinter tapi akhlak kagak ada. Percuma kalian ilmunya tinggi tapi attitude-nya nggak ada. Bunda mah lebih suka anak yang beretitude, yang berakhlak, yang sopan, daripada anak yang pinter tapi songong kelakuannya kayak binatang. Gak suka bunda kayak gitu. Lebih baik udah gak usah berteman sama siapapun, diam di rumah. Ntar ada wayanya berteman lagi ketika nanti teman-teman kamu sudah menyadari apa yang mereka lakuin itu salah. Kamu ngerasa salah gak? Ngelakuin salah kan? Nah terus mama kamu marah-marahnya gimana? Cuma dikit banget sih marahnya. Terus Tapi jangan dilakuin lagi. kata mama. Siapa yang ngomong itu? Yang mulai duluan siapa? Abang. Absar. Terus dia duluan yang mulai, bukan Vino. Kan. Ya kan abang ngata-ngatain kita ya. Terus Ngata-ngatain kita bales. Ngata-ngatainnya apa? Apa? Gak tahu. Gua kan Ngomong jorok. Kayak ngocok gitu dia bilang. Terus kita bales lah. Oh iya. Yang duluan dia. Ai kenapa ikut-ikutan ketawa? Ya lucu. Terus? Tapi beneran dia ikut-ikutan nggak ngomong kayak gitu? Enggak. Benar. Dia ikut-ikutan ngetik kayak gitu nggak, voice note yang jorok-jorok? Dia diam aja kan? Nah, seumpama ya kemarin dia ada seperti itu Dirga, dia udah aku keluarin dari rumah. Udah tendang dia langsung. Gak ada ampun. Karena udah perjanjian. Sampai berkata kasar, sampai ngomong jorok dan ngelakuin hal-hal yang gak senonoh keluar. Itu sanksi dari Bunda Afkan. Gak apa-apa. Bunda Afkan gak mau punya anak kayak gitu. Kan ibaratnya anak titipan dari Allah. Ya udah Bunda serahin aja sama Allah, ya Allah, ini urus anak dah. Saya udah gak mau lagi, saya udah gak mau pusing. Daripada saya ngedidik anak yang toksik, sampai capek-capekin aja, bikin stres orang tua, lebih baik pergi dari rumah. Ayo bersedia nggak kayak gitu resikonya? Langsung bawa baju-baju. Nanti sewaktu-waktu Dirga ngelihat Afkar bawa baju diusir sama bundanya, berarti dia ngelakuin hal yang fatal. Mungkin mama kamu nggak akan tega, bunda mah tega. Udah amat. Biar apa? Biar pelajaran. Kalian jadi manusia yang benar. Kita juga dulu pernah ngerasain masa kecil, pernah. Tahu, tapi nggak terlalu kelewat batas. Dulu mah ya, nih, paling mama Dirga kan sama kayak Bunda Afkar, kelahirannya tahun 88. Dulu mah nggak ada nggak ada handphone ya, mainannya mah biasa gitu ya, nggak ada terkontaminasi. Makanya ini haram buat Bunda dia main FF, main ML, nggak ada. Marah banget Bunda kalau dia sampai main game. Lu mendingan nangis dah, mendingan lu jungkir balik nangis darah daripada lu main game. Karena apa? Itu impactnya, nggak fokus belajar, nggak fokus ngaji,
otaknya ke distract namanya FF. Bunda pernah main FF, Bunda pernah main FF, Bunda pernah main apa lagi tuh segala macam yang ular-ular besar itu. Pernah ngerasa di posisi kalian ketika kalian sudah kecanduan, gue mau top up diamond lah. Jangan salah, mantan gamers Bunda, tapi kontrol. Oh, gue udah kelewat batas nih, udah kecanduan apapun yang menjadi segala rutinitas di dunia nyata, kok gue lupa. Ngerasain gak kayak gitu? Sama mama bentak-bentak, terus kamu nggak bisa bantuin orang tua, belajar juga fokusnya susah. Ngerasa nggak? Ah, itu kenapa? Otak udah rusak. Konslet tuh syarat-syaratnya. Itu kenapa? Nggak boleh main. Itu FF, ML, buset dah. Bahaya. Kalau bisa ya dia gak stop dah main game. Bunda kasih tahu dah dari sekarang ya. Bunda akan kasih tahu. Kalau bisa stop. Bahaya buat kedepannya. Udah banyak di rumah sakit jiwa orang-orang korban dari game ML sama itu FF. Jangan jauh-jauh dah dari rumah sakit jiwa. Temennya kan Bunda kan punya temen. Nah temen Bunda itu punya anak. Itu udah 4 handphone yang habis. Rusak sama dia. Dibanting gara-gara apa? Dia penasaran. Enggak apa namanya? Apa sih kalau di ML itu? Namanya lupa sih Bunda. Kalau naik level. Nah, nggak naik rank. iya nggak naik rank. Misalkan dia nggak naik rank, terus top up segala macam nggak bisa kan? Nggak punya duit. Terus apa? Menghalalkan segala cara. Dia nggak sekolah, malah dia apa? Jadi tukang bangunan. Buat apa? Buat beli diamond, beli top up. Kasihan orang tuanya. Nah itu dia menghalalkan segala cara. Gimana nih otaknya supaya gue naik rank? Gimana caranya itu bisa diduitin nanti? Kan semakin naik level CML, kita jual akun laku. Ya kan? Itu kan target utama kalian game itu kan? Nah itulah yang bikin kita jadi gila. Dia mohon-mohon, Bunda download ya nanti apa AI hapus lagi. Nggak ada download. Sampai ketahuan lagi di download. Habis sama Bunda nanti. Tapi Mama Dirga dibolehin ya main game itu ya. Karena nggak tahu efeknya apa. Mungkin kalau bisa nih game yang edukasi, yang teka-teki, yang mengasah otak, yang otaknya produktif, bukan yang penasaran. Semakin penasaran, semakin menghalalkan segala cara. Sampai kamu kayak apa sih Dirga ngobrol sama orang yang di ML itu, yang gini, anjing lu, oh gini, bangsat, gini, gitu kan? Kayak dengan dunianya sendiri di situ. Padahal kita nggak ketemu sama orang itu. Tiba-tiba ngechat lah sama anak cewek. Karena ada anak ceweknya di situ. Banyak kejadian juga. Ketemuan lah, janjian lah di luar sana. Terjadi. Sampai gitu aja ya Dirga ya. Mudah-mudahan ya. Nih omongan Bu RT, omongan Mama Akar bisa diterima sama Dirga sebagai anak yang paling gede di antara teman-teman kalian ya yang masih pada kecil. Kamu jadi panutan. Nih Bunda Akar percayain Dirga sebenarnya ya, karena kan kamu ibaratnya udah dewasa. Ketua geng lah ibaratnya, ketua mereka-mereka ini. Kasih contoh yang bener ya buat temen-temennya. Yang kagak pada baik lurusin. Udah mulai dari sekarang. Udah deh yang kemarin itu sama gua lagi hilap kali. Namanya manusia tempatnya salah. Justru ini kalian bersyukur ketahuan. Ya, kayak gitu. Udah stop sampai sini aja kesalahan kalian. Nanti untuk next ke depannya lagi kita nggak tahu kesalahan kalian yang dilakuin itu apa. Mudah-mudahan nggak fatal. Dari sekarang udah dibekalin ilmu dari Mama Aka, dari Ibu RT. Mudah-mudahan dicerna di otak kalian masing-masing. Apapun yang menjadi kesalahan ke depannya nanti itu kecil lah ibaratnya kita bisa ngatasin. Jangan sampai fatal buat orang tua terutama. Jaga marwah orang tua. Tahu marwah nggak? Nama baik orang tua. Jaga apalagi kamu pakasan jauh-jauh kerja nggak pulang-pulang. Ya kan? Kasihan bapak di luar sana. Oh iya bapak gua
kerja mati-matian di luar sana nggak pulang-pulang. Demi siapa coba? Demi gua harus baik, gua harus kasih prestasi, jangan malu-malu orang tua. Begitu motivasi buat emak sama bapak gitu ya. Terus Bunda Akar sih pesen ya, kalau si Akar ini jangan dibawa main jauh-jauh. Ya itu tadi, karena dia pingsan orangnya, asmaan kambuhan dia. Kalau misalkan nyesek, ntar di jalanan amit-amit ngapa-ngapa bagaimana? Kalian tahu-tahu ditinggal si Ai, nggak tahu cara penanganannya. Mama Dede. Mau kamu tanggung jawab kalau teman kamu salah satu kayak gitu? Enggak kan? Bingung kan cara ngatasinnya? Nah, udah si Akar mah nggak usah dibawa-bawa mainan keluar, main-main PS segala macem kayak gitu Dirga. Terserah dah kalian main keluar, terserah. Yang penting kamu kalau ada sesuatu yang ngasih duit apa jangan lagi diterima. Dia mau orang baik mau orang jahat, maksudnya orang jahat mau orang baik, maaf ya, saya nggak bisa ya. Udah tuh udah nasihatin sama lapor, udah cukup kayak gitu aja ya. Nanti misalkan kamu cerita sama mama kamu nggak apa-apa, tapi jangan dilebih-lebihin, takutnya namanya orang tua kan nggak terima. Dan namanya orang, kalian tuh anak-anak kita semua, kita rangkul semua dengan dibekali nasihat-nasihat yang buat kalian masa depan kalian. Kan dulu Bunda Akar guru, ibaratnya tahu bagaimana secara psikologis anak-anak bandel seperti apa, kejiwaan anak-anak seperti apa, begitu. Kamu bilang kalau nggak tahu, padahal Bunda tahu kalau kamu tuh tahu banget. Iya, jangan pernah berbohong sama Bunda Akar. Kalau misalkan Bunda Akar akan menghargai kejujuran kalian daripada pura-pura polos di depan kita tapi belakangnya bangsa. Nggak suka Bunda kayak gitu. Lebih baik misalkan gini, kasarnya ya, anak zaman sekarang, kamu pernah nyoba merokok? Benar, si Aska pernah diajak sama Aska nggak? Ditawarin rokok Dirga? Pernah, tapi aku nggak ngisep. Nggak ngisep, yakin? Tapi dia begini, gini. Tapi aku nggak mau. Nggak mau, yakin? Nah, misalkan ya, Dirga pengen tahu masalah itu, tanya sama mama, nah rasa rokok gimana sih? Kayak gitu. Misalkan mama bagaimana tuh marah ekspresinya. Nah, kamu tahu resiko rokok apa? Kamu tahu juga nih, harus tahu. Misalkan kamu mau nyoba rokok, efeknya apa ke depannya? Dada kamu rusak, paru-parunya rusak, hitam, kebakar. Belum lagi apa? Kalau kita nggak punya duit, ya kan? Daripada buat beli rokok, mendingan beli roti, jajan, somai, cilok, ya kan? Ada manfaatnya. Itu dia ngapain sih? Segala rokok. Bocah masih kelas berapa sih dia? Kelas 6. Senang. Di Sneambor 03. Gas. Sekarang dia lulus. Oh, seangkatan Dirga. Berarti dia nggak ada pantauan dari orang tuanya. Ya, udah itulah, nanti ada sesi lagi. Ya intinya kalau si Aska seperti itu ngeracunin kalian, nggak boleh kayak gitu, jangan, ntar begini gitu. Atau kamu bisa ngomong, ntar gua ada dua RT, udah gitu aja. Nggak apa-apa, kamu nggak usah takut dimusuhin. Karena kita percaya nih, kamu tuh paling gede, harus ngayomin. Ya, misalkan gini, wah teman-teman circle kalian udah pada bener nih, gara-gara siapa tuh Dirga ngasih tahu yang benar. Nah, enak gak begitu jadi panutan? Iya, daripada itu tuh Dirga tuh awal-awalnya ngomong jorok gini-gini. Nah, paham ya di situ ya. Dan kita fokus, pecah, kaget bener. Tunggu deh. Cici ngapain? Udah gitu aja ya Dirga. Aduh, Nah, iya lagi ya.